Istiqomah kelas 1 SMA sudah, karena SMA kelas 2 sudah mukasafah. Tapi bagi orang hawas, hati Anda lepas dari Allah, hanya memikirkan makan, berarti sudah gugur puasanya. Keikhlasan tidak ada, menjaga perut tidak ada, menjaga hati tidak ada, apa makom yang dicari? Apa yang dicari? Sementara dosa masa lalu, perbuatan masa lalu akan menjadi penghalang langkah kita ke depan. Banyak orang merasa beramal, dia dihapus oleh pikirannya sendiri. Jadi itu sebetulnya dengan 3 pilar hidayah itu membuat orang sempurna. Apalagi merasakan hadirnya ketika alhamdulillah ya Allah. Dengan kemiskinan ini, dengan kelaparan ini, dengan hina ini, aku masih bisa bersimpu di hadapanmu, masih bisa menyebut namamu. Berarti engkau masih merahmati aku. Mungkin di kemudian hari akan mulia. Karena aku diberi kesempatan masih bertasbih atas namamu. Aku diberi kesempatan untuk menyebut asmamu. Aku diberi kesempatan hatiku untuk mengalir sifat Rahman Rahim darimu. Sehingga aku bisa mengatakan alhamdulillah. Itulah takwa batin. Sehingga akan menimbulkan aliyatu hidayah. Perkenalkan karya Dr. Yedi Supriyadi Magister Pendidikan. Ialah seorang pakar spiritualitas dan tasawuf yang sudah berpengalaman dalam membimbing jiwa-jiwa pencari kebenaran. Dalam buku ini, Anda akan diajak menyelami kedalaman spiritualitas dan tasawuf, menemukan cara baru untuk hidup lebih bermakna dan penuh kedamaian. Dapatkan buku ini dalam 2 format, buku cetakan yang memanjakan mata dan e-book yang praktis untuk dibaca kapan saja, di mana saja. Jangan lewatkan kesempatan untuk memulai perjalanan spiritual Anda. Dapatkan bukunya sekarang juga dan rasakan transformasi dalam hidup Anda. Sehingga betul-betul kalimat tasyakur binimah alhamdulillah itu tidak sebuah kalimat basa-basi yang betul-betul dinikmati. Itu rahmat Allah yang sebetulnya sangat besar bagi seorang hamba Allah yang bisa mengucapkan kalimat itu. Dari materi dulu saya sering ceramah dimanapun, baik ketika purnamaan dulu 1 tahun penuh setiap bulan maupun di Seruan TV atau di Masjid At-Taqwa dimanapun, saya selalu mengatakan masalah tasyakur binimah, dan itu menjadi sebuah materi yang diulang-ulang semua ulama, semua ustaz, semua mubarik, itu semua kiai. Cuman terkadang kalimat itu boleh jadi ucapan itu hanya basa-basi saja, menjadi seolah ya hanya gaya basa-basi, istilahnya perhiasan bibir lah. Tapi kalau kita menyadari dengan usia kita betul-betul setiap waktu akan berubah, keimanan kita, hidayah kita akan selalu berubah. Akan selalu berubah. Tentu kalimat itu walaupun sama sepertinya tasyakur binimah akan memiliki makna yang berbeda. Ketika hidayah itu bertambah, usia itu bertambah. Dan tentunya inayah. Seperti saya sebutkan kemarin juga waktu di Pamijahan, membahas buku tentang ke-27 itu ya, ke-28 aliyatul hidayah. Setidaknya untuk sampai ke sana harus ada pilar-pilar hidayah, harus ada untuk sampai ke sana, harus ada pondasi atau kekuatan yang mendasari kita untuk sampai kepada hidayah. 1, takwa, 2, kita berusaha menuntut ilmu, 3, beramal saleh. Itu pilar hidayah. Tak pantas kata Imam Ghazali, Hujatul Islam, dalam berbagai kitabnya, terutama Ihya Ulumuddin, bahwa hidayah itu butuh stimulus. Hidayah itu butuh stimulus. Kalau istilah psikolog itu stimulus respon conditioning system, teori Pavlov, bahwa manusia akan dipengaruhi oleh respon lingkungannya, dibesarkan oleh respon lingkungannya, ada pengaruhnya. Itu saya teori manusia, walaupun tentu ujungnya kadar takdir Allah berperan di situ, kehendak Allah tentunya berperan.
Tapi sebelum kita berbicara tentang kehendak Allah atau kadar takdir, tentunya kita berbicara sama manusia dulu secara syariat dulu. Bahwa manusia tidak lepas dari respon conditioning system, stimulus respon conditioning system. Seperti Aliyatul Hidayah. Itu dari pemikiran Imam Ghazali bahwa hidayah itu butuh stimulus atau butuh rangsangan, atau hidayah itu butuh dicari. Hidayah itu tidak datang sendiri, butuh ada kiat-kiat untuk membangkitkannya, butuh ada kiat-kiat, tidak datang sendiri. Walaupun betul dalam sebuah riwayat ketika Nabi merasa sedih, ketika orang yang terdekat dengannya malah ingkar. Dan tidak jarang nabi-nabi yang lain sebelumnya juga dikhianati oleh istrinya, dikhianati oleh anaknya, dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dan tidak jarang Nabi pun dikhianati oleh istri dan anak dan saudaranya oleh lingkungannya sendiri. Nabi-nabi lain ya selain Nabi Muhammad. Itu ketika Rasulullah pun merasa bersedih, ketika saudaranya banyak, sudah diberitahu tetap menentang juga terhadap ajakan Kanjeng Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Merasa sedih ya secara manusiawi Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah berusaha memberitahu, menuntun, membimbing, tapi tetap seolah kafir saat itu. Sehingga Rasul masa bersedih. Sehingga di situ Allah memberikan teguran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu adalah urusanku. Gitu. Walaupun engkau kepada orang yang engkau cintai, belum tentu bisa memberikan hidayah. Hidayah itu urusan aku, kata Allah. Jadi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif, kehendak Allah. Maka di situ karena itu urusannya Allah, hidayah itu kehendak Allah, kita harus menyambut, mencari, mengikhtiari, supaya betul-betul Allah merahmati, memberi hidayah kita besar. Maka pantas kata Imam Ghazali, hidayah itu butuh stimulus, butuh rangsangan. Ya di antaranya, satu dengan takwa, kedua dengan ilmu, ketiga dengan beramal soleh. Saya membahas sekilas tentang Aliyatul Hidayah yang akan kita tulis. Takwa, kenapa bisa merangsang untuk hidayah lebih besar? Karena dengan takwa itu orang berusaha untuk menjalankan kewajibannya, menjauhi larangannya. Maka ketika berusaha untuk menjalankan takwa sebisanya, maka diberi tetap jalan yang lurus, diberi kekuatan di jalan yang lurus, karena berupaya untuk menjalani. Gimana cara dipaksa, karena ikhlas itu perlu paksaan. Tulus ikhlas itu perlu dilatih, tidak datang sendiri. Jangan mempermainkan agama. Padahal yang namanya takwa itu butuh perjuangan, butuh latihan, butuh riyadhah. Saya dulu ketika suluk, ketika belajar zikir masih kelas 2 SMP, berupaya menggiatkan diri, saya wirid setiap waktu. Harusnya main, saya wirid siang hari. Harusnya main, berupaya tiap waktu wirid. Dipaksakan. Belajar disiplin. Sampai SMA mulai belajar tahajud. SMA kelas 2. Saya ingat riwayat saya. Perjalanan saya ingat. Saya masih fokus di wirid SMP itu kelas 2. Sampai kelas 3. Belum bisa sholat malam. Tapi pas SMA kelas 1 mulai, pas istiqomah kelas 2. Istiqomah kelas 1 SMA sudah, karena SMA kelas 2 sudah mukasafah. SMA kedua dampaknya sudah mukasafah. Gitu. Tapi wirid puasa dari SMP sudah berjalan. Makanya ketika saya SMP disebut baca sakti, kata Sony, ada saksinya.
Karena saya sudah mulai bisa meraba terhadap keadaan orang. Disebutnya bocah sakti di SMA. Dan saya di SMA Sumberjaya, saya itu sebagai ketua seksi rohani di OSIS. Dan saya khutbah tiap hari Jumat. Saya nggak paham itu. Kok saya kenapa khutbah dan setiap hari saat itu. Dan betul itu. Hidayah itu perlu distimulus, dilatih. Tidak mau hujan angin, daek daek kudu. Dibiasakan. Maka dari kebiasaan itu kita timbullah ikhlas. Sehingga kata Imam Ghazali, hujatul lisan pantas. Organ manusia itu metabolismenya tergantung pembiasanya. Kalau mata dibiasakan bangun jam 2, maka ketika tanpa apapun dia bangun sendiri. Dan itu terjadi kepada saya. Ketika saya kuliah SMA, kuliah di Akademi Maritim, kegiatan saya padat, kuliah dari pagi, terkadang pulang asar, melatih bela diri, tenaga dalam, di Stadion Bima itu, dari jam 8 sampai jam 1, jam 12 minimal. Terkadang melatih murid terdekat sampai jam 3. Banyak mahasiswa IAIN saat itu muridnya juga, cuman kalau mahasiswa umum kan latihan sampai jam 10. Melatih sendiri sampai jam 2. Ketika berlatih sampai jam 2, kecapean, saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin ingin menjalankan hak mata saya untuk diistirahatkan, minta waktu 15 menit. Belum musim HP saat itu kan. Saya duduk setelah latihan itu, mandi setelah latihan, berbaring di risbang, karena yang namanya kosan ya, disandarkan bantal. Kebetulan dinding jamnya ada, dibuka pintu, di pinggirnya ada jam. Sehingga ketika saya berbaring melihat jam dan pintu kosan kan. Percis itu, cuma 15 menit langsung terperanjat duduk. Percis tepat. Begitu jamnya, sesuai keinginan saya. Mata melihat itu langsung jam tek gitu. Dan itu selalu berulang-ulang. Jadi betul pengalaman Imam terdahulu. Kata beliau, kata Imam Ghazali, manusia itu tergantung dibiasakannya. Itulah namanya stimulus respon conditioning system. Dan makan juga begitu. Dulu Imam Ghazali makan seperti biasa normal. Tapi setelah ingin dekat Allah, menguranginya makan. Dari 1 piring berapa suapan? Ya sampai terkenal lah 7 suapan setiap makan. Bahkan Imam Ghazali suka dibulat-bulat supaya tidak nafsu, tidak, karena di situ ada namanya mencegah maksiat dohir, yaitu menjaga perut. Yang 7 itu kan supaya tidak terangsang pengen makan banyak, jadi ngambilnya sedikit. Langsung dijatai 7. Karena kalau langsung kayak kita 1 termos, ya pengennya ngambil terus kan. Makanan banyak pengennya ngambil terus. Karena timbul serakahnya. Nafsu perutnya timbul. Nafsu serakahnya kelihatan. Takut kelaparan, takut leles, padahal itu hanya perasaan. Kalau orang dibiasakan 7 begini, yang nggak leles setiap hari. Kalau memang kebiasaannya metabolisme juga begitu. Kalau dibiasakan sekalinya 2 mangkok makan, 2 bakul, ya tetap aja dibiasakan gitu, makan sebakul tuh pasti leles. Itu hanya perasaan sebetulnya. Hanya perasaan, karena pembiasaan aja. Jadi perlu semuanya pembiasaan. Nah, untuk pembiasaan itu namanya jalan takwa. Takwa itu butuh pembiasaan. Kalau dibiasakan malas, ya malas gitu. Ya akhirnya tidak akan berkembang. Mentalnya, jiwanya, fisiknya, karena dibiasakan malas. Dan itu harus dari sejak zaman remaja. Kalau sudah tua memang katakan agak susah. Saraf sudah beku. Saraf sudah, kalau dibiasakan usia remaja main tidak terkendali, maka sampai orang tua pun main tidak terkendali, susah. Otaknya sudah tumpul. Makanya hati-hati dengan anak dari awal. Itu takwa. Jadi untuk datang hidayah itu, pilar hidayah itu pertama takwa. Harus benar-benar menjaga takwa itu. Berupaya ketat, berupaya disiplin. Yang tidak dipaksa. Karena ikhlas itu butuh paksaan awalnya. Bukan tiba-tiba sakyeng nah, oh saya lagi pengen
Ketika tidak pengen, ya udah sama lagi tidak pengen sholat wah tuh enak kalau begitu. Tidak ada salah begitu. Beda dengan malaikat, konsan karena tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya hawa nafsu. Malaikat konsan, sekalinya berdiri tegak sampai yaumil kiamat, ya bertasbih tegak saja. Kalau manusia kan digoda oleh hatinya, oleh pikirannya, oleh nafsunya. Itulah fungsinya untuk mengendalikan diri. Tidak bisa seenaknya. Tidak bisa seenaknya. Karena manusia itu ada hati, ada pikiran, kan? Ada nafsu, lalu bisa mengendalikan. Makanya disebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwa. Hanya karena takwa itu di dalamnya mengendalikan itu. Mengendalikan hati, pikiran, perasaan atau hawa nafsu. Gerimis, malas. Saya teruji belasan tahun naik motor dari sini ke Gunung Gombong, hujan angin, tidak ada kata hujan, tidak ada kata kedinginan, tidak ada kata di rumah makan atau tidak. Ketika berangkat saya harus berangkat. Beda dengan murid saya. Hujan dikit, wah nanti kedinginan Di rumah nggak ada makan sedikit, wah keder mau jarah di rumah nggak ada makanan. Pengen dijamin dulu oleh Allah lalu berangkat. Ya namanya juga bukan makom tinggi kalau begitu mah. Justru bisa melalui tahapan-tahapan itulah pembersih yang sempurna. Orang pengen mulia itu hambatannya banyak kan. Ya kalau di rumah uangnya banyak, cuacanya enak, mobilnya mewah, segala mewah bukan suluk, Pak, itu mah hidup mewah. Sedekah kalau ada uang ya hebat. Lebih hebat lagi kalau tidak ada. Kalau ada mah semua orang bisa. Maka kenapa sedekah kalau ada ataupun tidak ada, yang terhebat itu tidak ada. Karena yang mahal tuh mengupayakannya masalahnya. Suluk itu yang mahal pengupayaannya. Nah, pengupayaan menjalankan suluk itu adalah menuju jalan takwa. Makanya kenapa hidayah terbesar itu ketika mampu menjalankan takwa. Dan takwa itu perlu dipaksa. Saya dulu ngenaik berapa tahun puasa rutin yang 3 hari itu. Bukan sekedar Senin Kamis. Tanya supirnya masih hidup ketika dikasih sarapan. Sarapan yuk, enggak. Dia sarapan. Sampai ke terminal sudah jam 9, sudah 2 kali bolak-balik ke Keramat, sarapan kan di terminal ada nasi lengko. Saya enggak. Kalau lagi puasa enggak. Ada tuh supirnya, saksinya masih ada sekarang. Padahal di Cirebon tuh panasnya bukan main itu. Apalagi jam 1 siang kan. Harus lari-lari cari muatan. Sampai tenggorokan kayak dicekik, kayak pecah. Sakit nahan haus karena lari. Tidak pernah saya menggagalkan puasa rutin itu. Puasa lahir, puasa Senin Kamis, dan puasa 3 hari. Apa yang dilaksanakan murid itu sudah jauh dengan saya, jauh sekali. Tidak ada kata sahur, tidak ada. Tidak ada kata makan 2 kali. Maghrib lalebok, pentingnya nyiapkan lebokan, tidak ada. Bukan puasa, ngabalikan lalebok atau mah. Ketika saya makan 2 kali malam, ibu saya negur, lain puasa, ngabalikan lalebok atau mah. Kurna lebokna berang jadi penting. Ai puasa mah mengurangi makan, mengurangi tidur. Itu mah bukan nambah lalebok, nambah molor, tidak bermakom itu mah. Namanya binatang mamamah biak, munding. Paham munding? Lalebok bari molor ge. Makom apa yang didapat dengan cara seperti itu, saya tanya. Ini fikih tasawuf yang saya omongin. Jangan lihat saya sekarang. Dulu saya kurus. Celana aja 27 lepis itu. 29 paling besar. Foto saya lagi kurus ada tuh. Pakai peci warna emas di depan rak buku itu. Borang sare wae, peuting molor, bae. Tidak ada makom apapun. Semua orang bisa begitu. Kalau pengen tahu cara suluk saya. Itulah namanya puasa orang awam. Istilah bahasa Rasulullah, banyak orang puasa yang tidak dapat pahala apapun, hanya lapar dan haus, ya kayak gitu. Kadang puasa nggak sengarap-ngarap. Wah, bukannya jeung naonnya.
Dari duhur aja udah ngebayang-bayang. Dibayang dengan naonnya. Wah, geus dirancak kakar kasar ke kota tetengan geus neangan kadaharan. Udah menggugurkan jiwanya dari puasa, udah menggugurkan ruhnya dari puasa, udah menggugurkan hatinya. Kalau bagi orang hoas. Secara fikih tidak makan ya tidak batal ya. Tapi bagi orang hoas, hati Anda lepas dari Allah, hanya mikirkan makan berarti sudah gugur puasanya. Ketakwaan orang awam dengan hoas berbeda. Ini saya sudut pandang. Kalau di buku belum tulisan Rangga sejeli itu kan. Takwa aja dijelaskan banyak kalau mau. Takwa awam, takwa hoas, hoas. Kalau pengen punya makom yang ngurangi makan, ngurangi tidur. Anda pasti punya nilai lebih. Pantas kata Allah, semua amal ibadah itu untuk kalian semua. Tetapi puasa adalah untuk. Puasa adalah pahalanya aku, kata Allah. Hanya itu. Anda sudah coba belajarlah. Sadar diri gitu. Anda tuh siapa? Sadar diri. Pengen ada perubahan, pengen maju. Anda menemukan diri belum? Kalau belum ya prihatinlah gayanya. Jangan disamakan dengan orang yang gaya sudah menak, sudah hebat, sudah bergelar, sudah punya makom. Tidak, beda. Prajurit di lapangan belajarnya maka penuh jada angin duduk di hutan. Jenderal mah beda, perutnya kenyang juga memang sudah hebat. Dengan telunjuknya aja sudah jadi uang, sudah jadi jabatan. Hanya programmer ya. Gitu. Masih prajurit pengen kayak jenderal gitu duduk manis. Beda makom. Beda pengalaman, beda suruk. Jenderal sudah kenyang turun terjun dari dulu kan. Coba sudut pandangnya Anda berubah. Jangan melihat orang ketika sudah tanya sejarahnya. Mas Aldo kenapa jadi jenderal, sampai perutnya gendut, sampai kaya, jabatannya banyak, kenapa? Anda baru aja prajurit, pegang pistol aja dulu belajar, pengen duduk manis gitu. Pengen bintang saja harus terjun, harus ke samudra, lautan. Udah kenyang di jalan, jenderal sudah kenyang, semua juga memakai pangkat jenderal itu. Nah itu, apa bedanya murid dengan guru kan? Tidak semata punya makom, pasti punya nilai lebih. Itu loh. Jangan mengikuti gaya-gaya orang yang sudah hebat, beda. Makanya ketika di Gunung Gombong saya dikasih tahu, cukup makanya tidak bawa apa-apa, bawa rangsel, bawa lampu. Nanti cari dadakan di sana. Cari pisang, sekali makan 2 pisang paling banyak. Maupun dibakar, maupun digodok, ataupun mentah. Atau cari bolet berapa iris. Itu namanya puasa. Sengaja menghindari makan, menghindari tidur, sehingga betul zikir kepada Allah. Keikhlasan tidak ada, menjaga perut tidak ada, menjaga hati tidak ada. Apa makom yang dicari? Apa yang dicari? Sementara dosa masa lalu, perbuatan masa lalu akan menjadi penghalang langkah kita ke depan. Maka pantas pilar hidayah itu nomor 1 adalah takwa, taqarrub wal war. Makanya saya selalu ketika ditanya di UIN dulu ketika pertama seminar, apa takwa menurut Anda? Ngetes saya waktu itu. Takwa itu bagi saya bilang, diri jalullah, taqarrub wal war. Nah, dekat sedekat-dekatnya penuh hati. Ya banyak hal. Hati-hati dalam berpikir, jangan sampai merusak amal Anda sendiri kan. Sudah beramal, merasa sudah beramal, ya rusak oleh Anda sendiri nantinya. Yang bahaya itu sudah beramal, merasa beramal sehingga keikhlasannya hilang. Ya itu war itu di situ. Banyak orang merasa beramal, dia dihapus oleh pikirannya sendiri. Nah, disitulah makanya takwa itu adalah pilar hidayah. Ketika berusaha belajar takwa dengan betul-betul, maka akan kuat hidayahnya. Dibiasakan, tapi kalau dibiasakan malas, takwanya seenaknya, tidak ada perjuangan memaksakan diri, ya hidayahnya pun rendah. Bukti hidayah rendah, ibadahnya seenak sendiri. Kan itu. Ingat, segala sesuatu kejelekan jangan sekali-kali dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah tidak melarang sama sekali untuk berbuat jelek sedikit pun, baik hati, pikiran maupun perbuatan. Hati-hati jangan menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanallah Maha suci lepas dari kotor dan noda seperti Anda yang lakukan. Itu.
Maka disebut ma'asobaka min sayyi'atin faminafsika. Apapun terjadi itu faminafsika, kebodohan kalian. Ma'asobaka hasanatin fa minallah. Yang baik itu hasanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kepedean Anda berbuat salah seolah-olah menyalahkan Allah. Kebodohan Anda yang menuturkan hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu Anda mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan pembenaran. Ada batur ge tara puasa. Tuh batur ge tara salat. Tuh batur ge dugem. Mencari pembenaran. Kelihatan dia menuturkan hawa nafsu itu. Mencari pembenaran. Padahal Allah melarang seperti ya sudah. Pantas katakan yang Nabi Muhammad ketika seseorang berbuat maksiat terang-terangan, maka Allah tidak akan mengampuni orang itu. Berbuat maksiat terang-terangan maksudnya tahu, Anda ngerti itu haram. Anda ngerti itu perbuatan dosa. Lalu dilakukan. Pura-pura tidak ngerti dan mencari pembenaran, itu namanya terang-terangan itu mah. Kecuali tidak tahu, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, tidak tahu itu dosa, tidak tahu itu dosa besar, ya wajar, dosa juga masih ada pengampunan. Tahu dosa besar, tapi berdalih mencari pembenaran, orang lain juga, gua nggak apa-apa dong orang lain aja begitu, ya silakan memang. Kalau pengen apes kayak orang lain, enggak itu mah. Makanya tadi pembukaan dikasih anugerah besar ketika manusia ketika menjalankan takwanya, minimal kalimat tasyakur binimah, lalu menghadirkan di hatinya Allah. Bukan alhamdulillah basa-basi, tidak, betul menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah ketika tasyakur binimah dengan kalimat alhamdulillah. Itu adalah kalimat takwa yang paling berharga, itu kalimat alhamdulillah. Yang mahal harganya dan nilainya besar. Kenapa sih? Tasyakur binimah, bahkan jaminannya ditambah hartanya, ditambah segalanya kan. Ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bertakwa ditambah, siapa yang tidak maka azabku sangat pedih. Kok kenapa? Berat sekali nilainya. Karena takwa itu adalah hakikatnya pengakuan diri Allah itu ada. Karena semuanya merasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi merasakan hadirnya ketika alhamdulillah ya Allah. Dengan kemiskinan ini, dengan kelaparan ini, dengan hina ini, aku masih bisa bersimpu di hadapanmu, masih bisa menyebut namamu. Berarti engkau masih merahmati aku. Mungkin di kemudian hari akan mulia. Karena aku diberi kesempatan masih bertasbih atas namamu. Aku diberi kesempatan untuk menyebut asmamu. Aku diberi kesempatan hatiku untuk mengalir sifat Rahman Rahim darimu. Sehingga aku bisa mengatakan alhamdulillah. Itulah takwa batin. Sehingga akan menimbulkan aliyatu hidayah. Namanya pilar pertama takwa. Tetapi takwa itu kalau tidak dipupuk, tidak dibiasakan ketat, akan lemah hidayahnya. Hidayahnya akan lemah. Jadi hidayah besar dipupuk oleh ketakwaan. Karena takwa itu butuh latihan. Oke, kedua adalah ilmu. Pilar hidayah itu takwa, kedua ilmu. Ketika ilmu orang itu bertambah, maka takwanya lebih kuat, hidayahnya lebih banyak. Oh, itu takwa itu akan begini. Oh, dan tasyakur binimah itu hartanya akan ditambah, segalanya ditambahkan. Oh, gitu. Dengan ilmu itu akan lebih banyak, berkahnya banyak di Ramadan ini. 10 pertama, oh rahmat Allah. 10 kedua, oh ampunan. Kita paham ilmu agama lebih banyak. Nah, itu. Oh, etika adab kepada guru tuh begini, oh etika adab kepada orang tuh begini, oh adab sembahyang tuh begini, oh adab sholat tuh begini, oh adab ijabah tuh begini. Kaidah Islam diperbanyak kan itu. Sehingga kita betul memiliki ilmu yang bagus. Maka takwanya pun akan lebih hati. Sekarang kalau kita tidak punya ilmu, kelihatan
Orang yang takwa tidak pakai ilmu, dia sholat sembarangan. Kan? Seenaknya terkadang dia sholat masih bau keringat. Baju pun entah kapan itu, karena ilmunya tidak nyampe. Ya kan? Tapi kalau ilmunya nyampe, toharo saja kita hitung. Toharo aja ada toharo dohir, toharo batin. Imam Ghazali Hujatul Islam membagi takwa itu takwa dohir, takwa batin. Toharo pun ada toharo dohir, ada toharo batin. Nah ini. Toharo dohirnya saja masih lemah. Berani sholat masih bau kesak. Berani sholat baju yang sudah dipakai. Yang jelas, karena tidak paham ilmunya kan asal kan. Belum toharo batinnya. Ketika berwudu pun niatnya apa? Kan? Ketika berwudu membersihkan tangan. Dohirnya kan ada. Tapi toharo batinnya, ya Allah berapa banyak dosa yang tangan ini perbuat. Ya Allah ampunilah aku. Itulah toharo batin. Nah itu. Ketika membasuh mulut, kan? Membersihkan mulut, berkumur. Berapa dosa yang dilakukan oleh bibir, oleh mulut ini, mencaci orang lain, menzolimi orang lain, menggibah orang lain. Ya kan? Membasuh telinga, berapa kali kita mendengarkan gibah orang lain, mendengarkan hal-hal yang tidak terpuji, kan? Membasuh kaki, berapa kali kita maksiat kepada Allah dengan kaki ini. Sampai untuk kemana-mana kita menggunakan kaki ini, berapa kali zolimnya kepada Allah. Dengan kaki ini melangkah menuju maksiat, berkhianat kepada Allah. Makanya kalau sudah tahu ilmunya, kan? Setiap sholat, mandi, tobat. Seperti mandi janabat, kan? Mandi tobat. Karena tahu ilmunya. Lalu berpakaian yang bersih, memakai wangi-wangian. Karena hati, jiwa, dan ruh ingin hadir dengan ruhullah. Ingin hadir dengan ruh Al-Qudus, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dari takwa batin aja, dari wudu kelihatan. Toharonya, toharo batin. Ketika ilmunya tahu kan berbeda kan? Makanya di situ ilmunya bertambah, maka hidayahnya bertambah. Ya rahmat Allah pun akan bertambah kepada orang yang begitu. Itulah contoh pilar hidayah dengan kedua yaitu ilmu. Berarti jelas semakin ilmunya tinggi, semakin sempurna ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cara toharo aja udah kelihatan, ya. Jadi ketika bab wudu aja sudah jelas itu mengandung takwa batin. Nah tentu ilmu yang membuat orang itu ilmunya harus paham. Tapi kalau orang ilmunya nggak ngerti ya susah, wudu asal, baju kesang bolokot, ya pede aja sholat aja kan. Makanya saya ngomong, manusia itu ada 80% alam goib. Dan hebatnya manusia itu oleh alam goib. Alam goib itu ada di dalamnya hal-hal yang batin. Jadi takwa batin membuat orang itu akan lebih mulia. Kan memilih makom hoas. Sampai hawasul hoas. Jadi tangga untuk makom dari awam ke hoas harus menggunakan takwa batin. Paham ya Mas Adi? Gini, lebih mudah lah nulisnya. Itu dari kedua pilar hidayah itu kedua itu ilmu. Dari ilmunya saja sudah kelihatan. Semakin orang ilmunya tinggi, maka semakin sempurna ketakwaannya dan hidayahnya semakin sempurna. Sekarang ketiga, amal soleh. Ketika takwanya sudah bagus, ilmunya bagus, maka amal solehnya akan bagus. Tadinya sedekah asal-asalan dengan hati yang tulus dan besar nilainya. Bahkan apa yang dimiliki tidak ada harganya baginya kecuali di jalan Allah. Karena berharap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai dalam dirinya hanya ingin dekat dengan Allah. Nilai dalam jiwa dan hatinya hanya ingin mempersembahkan untuk Allah. Sehingga apapun tidak berarti kecuali menghadirkan Allah dengan hartanya, dengan pemikirnya, dengan ilmunya. Dipersembahkan kepada Allah. Itulah orang yang sudah pantas. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Siapa yang beramal soleh di antara kalian, baik laki-laki perempuan, dengan keimanan, maka dibangkitkan dengan kehidupan yang layak. Hayatun thayyibah. Thayyib, hebat, bagus, layak, sempurna. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh. Gitu. Dulunya tidak ngerti ilmu, mungkin sedekah itu diirit-irit ya, karena tidak ngerti ilmu. Tapi sekarang mungkin jiwa raga dirinya untuk di jalan Allah. Itulah yang namanya jihad fisabilillah. Pantas kata Allah, suatu ketika di surga itu banyak burung-burung hijau berterbang dari surga ke surga lainnya, saling mengunjungi, bebas berterbangan. Padahal yang lainnya tidak. Siapakah itu? Kata para ulama, itulah para ruh-ruh syuhada yang hidupnya di jalan Allah. Itu seperti burung hijau berterbangan, ruh-ruh para syuhada. Karena ruhnya dibawa oleh jiwa syuhada. Nah, saya pernah ngomong ya, ketika manusia bibir dan hatinya berzikir, kan, maka dengan hatinya akan menggerakkan jiwanya. Jiwanya akan menggerakkan ruhnya. Ruhnya akan menggerakkan jasadnya. Itulah penemuan Syekh Dr. Yedi Supriyadi. Itulah namanya transformasi hati, jiwa, dan ruh. Seperti burung itu. Ruh-ruhnya berterbangan seperti burung hijau. Digerakkan oleh siapa ruhnya? Oleh jiwa syuhadanya. Paham? Jadi di yaumil akhir manusia itu dibangkitkan, dipertanyakan jiwanya. Gitu. Ruh-ruhnya para syuhada itu berterbangan, berbentuk burung. Bergerak, bebas. Dibebaskan untuk main seenaknya. Digerakkan oleh siapa? Oleh jiwa syuhada. Nah kita jiwa apa kita? Jiwa amarahkah? Jiwa lawamahkah? Jiwa mutmainahkah? Alam samar. Ya, samar aja keinginannya. Wala tatabil hawa fidilkan sabila, membutuhkan keinginan keenak diri saja, nafsu diri saja kan. Sehingga samar kahayang, samar pola, hidupnya samar, tidak jelas orang kayak gitu. Alam samar. Makanya sebuah sudah manema samar kahayang, samar pola, karena menentukan hawa nafsu. Ya hidupnya kan begitu, orang begitu. Makanya kalau hati menghadirkan Allah dengan takwa batin, yakin kepada Allah, yakin betul, hidayahnya kuat, maka apa-apa yang sampai haknya dari Allah kepada kita akan sampai juga. Dan apa-apa yang bukan haknya dan belum waktu, tidak akan Allah berikan. Tekudusian. Tidak akan sampai hak orang kepada kita, tidak akan sampai. Dan andaikan itu hak kita, tidak akan direbut oleh orang lain. Paham nggak? Tidak akan orang saling curi rezeki. Tidak akan ada. Kalau memang itu hak Allah, pasti akannya hak Allah untuk kita. Makanya pantas katakan yang saya berdoa dalam Futhul Ghaib, ketika manusia berkumpul dimanapun berada, bumi dan langit bersatu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka tidak akan diberikan kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan baginya. Kan itu. Jadi cobalah kita belajar. Banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita belum nyampe, belum diberikan. Hak takdir kita. Boleh jadi karena kedengkian hati kita. Boleh jadi karena kebodohan kita. Boleh jadi karena kelalaian kita. Boleh jadi andai pun dikasihkan memang belum waktunya karena kita belum bisa bawa gitu. Coba jangan mengoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Coba belajar gitu. Kenapa kita begini? Tidak ada musibah apapun kecuali faminafsika. Satu, kebodohan sendiri. Coba jangan pernah ngoreksi orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Wah, saya itu mah tebager ka urang. Wah, saya itu mah bedit ka urang. Wah, saya itu mah lalai ka urang. Wah, saya itu mah memperhatikan orang. Tidak perlu, orang beriman tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Kalau memang itu harus sampai kepada kita, hak kita, maka Allah paksakan. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Nah, itulah ketauhidan yang sempurna. Artinya takwa batin. Mimman tasya'u. Itu.
wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Sungguhnya Allah Maha berkuasa, Maha berkenan. Ketika Allah memuliakan, tidak ada yang mampu menghinakan orang itu. Tetapi kalau Allah menghendaki hina orang itu, maka terhina. Itu. Jadi jangan coba berkelitlah hidup ini. Kalau memang kita beriman. Dan setahu saya, ya memang begitu betul. Dulu saya secara akal ngambil akademi maritim karena saya tidak suka ilmu agama. Aneh. Kau mau jadi guru, kau mau jadi ustadz. Tapi ternyata ketika karena saya tahu prediksi ketika saya waktu SMP, saya diterusmi muludan, bahwa kamu bakal jadi pandita, bahwa kamu bakal jadi istrinya banyak, bakal kamu jadi banyak harta, tapi jadi pandita. Kan tidak masuk akal, saya tidak mau. Maka saya lebih banyak ke militer. Saya berupaya untuk menghindari. Berupaya untuk itu. Tapi kenyataannya memang tasya'u. Itu. Waktu itu memang tasya'. Ketika Allah menghendaki semuanya, mulia saja. Padahal saya menghindari itu. Nah ini mah kebalikan. Kita ngejar, tapi tidak dikasih gitu. Itu. Ya pantas kata Syekh Ma'ruf dalam hal al-hikam kan. Kayak itu. Ketaacuhanmu tentang rezeki, walaupun acuh tidak membuat lambat datang. Kalau memang sudah waktunya, Allah dijajalkan. Ketergesa-gesaanmu tentang rezeki, kalau bukan hakmu, tidak akan membuat cepat dah. Jadi kesimpulannya, itu kalau orang menjalan takwa, pasti diberi jalan lurus, hidayahnya kuat. Kalau diberi ilmu, bahkan lebih kuat lagi hidayahnya, jalan lurusnya lebih dikuatkan lagi. Amalnya banyak, maka akan dikuatkan lagi. Jadi dengan jalan takwa dikasih lurus, dengan dikasih ilmu dimuliakan hidupnya, dengan dikasih amal banyak ditambahkan. Kehidupannya lebih berkah, lebih banyak. Menjaga takwa diberi jalan lurus, nambah ilmu dimuliakan, kan? Lebihnya tuh bonusnya. Diberi amal banyak, maka dibanyakan hartanya. Itu. 3 kriteria itu kira-kira ada nggak ya di kita ya? Ada nggak ya? Takwanya kuat, diberi jalan lurus. Merasa nggak? Nah, gitu kan? Belajarlah. Kan takwanya kuat kan lebih enak ya jalannya, lebih tenang gitu ya. Nah, diberi ilmu banyak, lebih mulia kan dari sikap, dari perilaku kan? Karena kita diberi ilmu kan beda sikapnya kalau orang ilmu banyak kan. Apalagi ditambah gelar, ditambah berkahnya tuh banyak. Kan itu, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Kan sesuai Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya orang berilmu ditingkatkan berapa derajat. Nah, itu harus jadi dalil kan? Ketika dengan amal banyak, kan jelas. Hayatun thayyibah akan ditambahkan. Dengan hartanya itu, apa tasyakur binimah, dengan hartanya, dengan bersedekah, dengan apa kan? Baliyazad akan ditambah. Kan gitu kata Rasul kan? Jadi itu sebetulnya dengan 3 pilar hidayah itu membuat orang sempurna. Ya hidayahnya akan lebih kuat dengan pilar tadi kan? Dan ilmu, dan dimuliakan dengan ilmunya banyak. Dan dengan amalnya banyak, hartanya dibanyakkan. Ya hidayah bagus, ya mulia, ya hartanya banyak. Itulah 3 pilar hidayah yang membuat orang hebat. Sudah adakah pada diri kita? Ketika orang takwanya dijaga, makan lurus terus jalannya. Yang hak tetap dia tidak akan bisa dilanggar. Siapapun melanggar hak dilewati oleh dia. Kalau sudah berpegang teguh yang hak, itu tidak akan takut. Tidak akan ada takut. Karena Allah yang ada.